Tahukah kamu bahwa di kota Jambi terdapat Istana Tanah Pilih yang dihancurkan oleh Sultan Taha Saifuddin sendiri pada tahun 1858 setelah menenggelamkan satu kapal perang Belanda di perairan Muaro Sungai Kumper. Lalu tahukah kamu fakta unik lainnya di balik sejarah berdirinya kota Jambi? Selama berabad-abad, Jambi telah menjadi pusat pemukiman, pemusatan penduduk, dan bahkan pusat pemerintahan. Menurut catatan sejarah dinasti Sung, dalam riwayatnya, Maharaja Sanvoesi atau Suwarna Bhumikonan bersemayam di Canpi, yang diidentifikasi sebagai Jambi oleh Profesor Slamet Mulyana. Catatan sejarah Tiongkok mencatat kedatangan utusan dari Canpi ke Istana Kaisar Cina pada tahun 853 Masehi dan 871 Masehi menandakan keberadaan Jambi pada abad ke-9 Masehi. Informasi dari berita Cina Ling Piolui pada tahun 890 sampai 905 Masehi juga menyebutkan misi dagang dari Canpi atau Jambi ke Cina. Menurut silsilah Raja-Raja Jambi yang ditulis oleh Ngebih Suto Dilago Priyayi Rajusari, Putri Selaro Pinang Masat, keturunan dari Pagaruyung, memerintah di Jambi antara tahun 1460 sampai tahun 1480. Nama Jampe dalam bahasa Jawa atau Sunda diyakini berkembang menjadi Jambi, menandai perubahan bunyi dan huruf yang terjadi pada abad ke-15. Legenda Tanah Pilih seperti yang dicatat dalam riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo oleh Raden Syarif menceritakan bahwa Puteri Selaro Pinang Masat mengilir dari Mangunjalo ke Tanjung Jabung pada tanggal 28 Mei tahun 1401, didampingi oleh sepasang itik besar atau angso duo. Versi lain dari legenda ini, seperti yang tercatat dalam silsilah Raja-Raja Jambi, menyebutkan bahwa orang kayo hitam, putra dari Puteri Selaro Pinang Masat dengan Ahmad Barus II Paduko Berhalo, mengikuti angso duo atas saran petuah mertuanya, Temenggung Merahmato Raja Air Hitam Paur. Profesor Moh Yamin mengidentifikasi lokasi Jambi di sekitar kantor Gubernur Jambi di Telanai-Pura saat ini. Dia mengaitkan hal ini dengan struktur batuan bata candi yang ditemukan di kawasan Masjid Agung Al-Falah hingga pematang pinggiran Danau Sipin, yang menunjukkan adanya kompleks percandian yang cukup besar di Kampung Legok. Kemungkinan besar penemuan Tanah Pilih oleh sepasang angso yang mupur itu bisa diartikan sebagai pembukaan kembali kota Canpi yang ditinggalkan setelah kerajaan Suwarna Bhumi Sanvoesi diserang oleh Singosari dalam peristiwa Pamalayuwu pada tahun 1275 Masehi. Dan mereka kemudian berpindah ke pedalaman Batanghari yang kini dikenal sebagai Darmasraya, Sumatera Barat. Dua puteri Melayu dari Darmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga dibawa oleh Mahisa Anabrang ke Singosari pada tahun 1292. Pada saat itu, Singosari sudah runtuh karena pemberontakan dan kemudian diserang oleh tentara Kubilai Khan dan menjadi Majapahit dengan Raja Raden Wijaya. Salah satu keturunan puteri Melayu itu yakni Aditya Warman kembali ke Darmasraya dan mendirikan serta menjadi raja di Pagaruyung tahun 1347 sampai tahun 1375 Masehi. Putranya Ananggawarman melanjutkan pemerintahan di Pagaruyung. Salah satu keturunan Ananggawarman, Puteri Selaro Pinang Masat kemudian diangkat menjadi ratu di Jambi. Setelah orang kayo hitam menjadi raja, pusat kerajaan dipindahkan dari ujung Jabung ke Tanah Pilih di sekitar awal abad ke-16. Hal ini membuat Jambi kembali menjadi pusat pemerintahan. Pangeran Depati Anom yang menjadi Sultan Agung Abdul Jalil tahun 1643 sampai tahun 1665 Masehi memberikan izin kepada seorang Belanda bernama Beskive
untuk mendirikan pasar di Muaro Sungai Asan pada tanggal 24 Juni tahun 1657. Lokasi pasar itu kemudian dipindahkan dari Muaro Sungai Asan ke area sekitar Muaro Sungai di bawah kawasan WTC Batanghari saat ini. Jambi terus berfungsi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai Istana Tanah Pilih terakhir, adalah tempat lahir dan pelantikan Sultan Taha Saifuddin pada tahun 1855. Namun istana ini kemudian dihancurkan oleh Sultan Toha sendiri pada tahun 1858 setelah serangan balik dari tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya Raden Matahir berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda, Van Houten, di perairan Muaro Sungai Kumpe. Setelah istana itu dihancurkan oleh Belanda, wilayah tersebut dijadikan markas serdadu Belanda. Setelah Sultan Toha Saifuddin meninggal pada 27 April tahun 1904, Belanda secara penuh menguasai wilayah kerajaan Jambi dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Jambi kemudian berada di bawah Afdeling Palembang sebagai Ender Afdeling pada tahun 1906. Kemudian ditingkatkan menjadi Afdeling Jambi pada tahun 1908 dengan Keresidenan Jambi yang berkedudukan di Jambi. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, daerah-daerah Indonesia sementara dibagi menjadi 8 provinsi. Salah satunya Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi 3 subprovinsi pada tahun 1946 dan Keresidenan Jambi dimasukkan ke dalam wilayah subprovinsi Sumatera Tengah setelah hasil voting. Dr. Asyagab adalah residen Jambi pertama pada masa Republik sesuai dengan pengumuman pemerintah yang mengangkatnya sebagai wali kota di Sumatera berdasarkan surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 3 Oktober tahun 1945 nomor 1/10. Pada tahun 1945, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1945, wilayah Indonesia terdiri dari provinsi, keresidenan, kewedanaan, dan kota. Tempat kedudukan residen yang telah memenuhi syarat disebut kota tanpa terbentuk struktur pemerintahan kota. Oleh karena itu, Kota Jambi sebagai tempat kedudukan residen keresidenan Jambi belum memiliki status dan pemerintahan sendiri. Status Kota Jambi sebagai pemerintahan ditetapkan oleh Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei tahun 1946 dengan sebutan kota besar dan wali kota pertamanya adalah Makalam. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958, Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri, saat Provinsi Jambi didirikan, telah memiliki status kota praja dengan wali kotanya Eri Sudarsono. Lalu pada tanggal 17 Mei tahun 1946, saat kota Jambi ditetapkan sebagai kota praja dengan pemerintahan sendiri menurut Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946, dipilih dan ditetapkan sebagai hari jadi pemerintah kota Jambi yang kemudian disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi Nomor 156 Tahun 1986. Demikianlah cerita singkat di balik fakta unik sejarah berdirinya Kota Jambi. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa.